Perkenalkan, nama saya Chandrawati Puspanegara dengan NIM I1C011934 dari kelas Farmasi B dan dosen pengampu kewarganegaraan Ibu Dewi Anggraini, SPD, MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi ketahanan dan pertahanan nasional. Hal-hal yang mempengaruhi pertahanan dan ketahanan adalah ancaman. Ancaman yang membahayakan dibedakan menjadi dua, ancaman militer dan ancaman non-militer. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Sedangkan ancaman non-militer adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan bernegara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berupa ancaman berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan informasi, serta ancaman yang berdimensi keselamatan umum. Ketahanan nasional merupakan kemampuan nasional untuk memelihara keutuhan bangsa dari berbagai upaya pelemahan berbangsa dan bernegara, baik oleh pihak asing maupun oleh warga bangsa dan negara itu sendiri. Ketahanan berbeda dengan pertahanan. Pertahanan merupakan upaya perkuatan ketahanan antara lain dengan membentuk angkatan bersenjata yang kuat, memelihara kedisiplinan nasional yang tinggi, dan sebagainya. Sebagai warga negara yang baik, kita harus mengimplementasikan pertahanan dan ketahanan nasional. Apa sih implementasi ketahanan nasional itu? Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi dengan sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka Indonesia harus memecahkan permasalahannya yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan accountable. Implementasi ketahanan nasional dapat berupa implementasi ketahanan ekonomi, politik, sosial budaya, dan hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas lebih detail mengenai makna dan upaya penting yang dilakukan mahasiswa guna menumbuhkan ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 dan ancamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya sebagai mahasiswa, dan mahasiswa merupakan golongan terpelajar dan calon pemimpin negeri ini. Hal yang bisa dilakukan guna menumbuhkan ketahanan nasional di tengah pandemi COVID-19 ini adalah mengikuti dan mengawal segala peraturan dan kebijakan pemerintah terkhusus mengenai COVID-19 ini, dan ikut dalam perkuliahan kewarganegaraan agar menumbuhkan rasa nasionalis, karena di saat pandemi ini banyak banget provokator yang ingin memecah belah bangsa. Maka dari itu kita harus memperkuat rasa nasionalis kita agar kita tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terprovokasi. Selanjutnya, dengan tidak menyebarkan hoaks, karena hoaks dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketidaktenangan dan kepanikan. Maka dari itu kita harus membentukkan rantai hoaks agar terciptanya negeri yang tentram dan nyaman. Sebagai mahasiswa kesehatan, kita dapat memberikan edukasi bagaimana cara memberhentikan penularan COVID ini dan bagaimana cara melindungi diri gitu. Seperti pakai masker, nggak berkerumun, nggak nongkrong. Itu bisa dimulai dari kita sendiri, terus kita sebarin ke orang lain. Itu
penting banget dan sebagai upaya untuk menjaga pertahanan dan keamanan nasional, karena efek dari COVID ini tuh bakal nyerang banget di ketahanan dan keamanan kalau dari kitanya, karena COVID ini tuh menimbulkan banyak dampak gitu, dampak yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, terutama di ekonomi dan lain-lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan maaf kalau ada kesalahannya. Terima kasih.